Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Cista Damayanti, NIM 2051574, kelas Perbankan Syariah 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang investasi obligasi. Banyak pilihan produk investasi di pasar modal seperti reksadana, saham, dan obligasi. Saya akan memperkenalkan tentang obligasi. Obligasi adalah surat utang yang janji penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa kupon dan melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu. Dengan berinvestasi obligasi, kamu akan mendapatkan keuntungan pendapatan berkala berupa kupon yang akan dibayarkan setiap periode tertentu. Selain itu, dana akan dikembalikan sesuai dengan nominal pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Kamu juga memiliki kesempatan memperoleh capital gain jika obligasi dijual di pasar sekunder. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, obligasi perusahaan yang disebut obligasi korporasi atau corporate bond. Kedua, obligasi pemerintahan, dan yang ketiga obligasi pemerintah daerah. Berdasarkan kuponnya, obligasi juga dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, obligasi kupon tetap, di mana investor akan menerima besaran kupon yang sama di setiap periode pembayaran kupon. Kedua, obligasi dengan kupon mengambang, di mana besaran kupon yang dibayarkan dapat berubah setiap periodenya mengikuti rate acuan. Ketiga, obligasi zero kupon. Pada obligasi ini, kupon tidak dibayarkan secara periode, namun begitu pada saat jatuh tempo, dana yang dikembalikan akan lebih besar. Obligasi dapat dibeli pada saat pertama kali diterbitkan di pasar dana atau setelah diperjualbelikan di pasar sekunder. Berinvestasi pada obligasi juga dapat memiliki risiko. Dengan memahami risiko obligasi, kita bisa lebih tepat dan bijak dalam memilih jenis obligasi sesuai profil risiko yang kita alami. Risiko yang pertama adalah risiko pasar. Naik atau turunnya suku bunga dapat memengaruhi harga obligasi. Untuk menentukan besarnya kupon obligasi saat penerbitan, pemerintah atau perusahaan mengacu pada suku bunga Bank Indonesia pada saat itu. Contoh, pada saat suku bunga Bank Indonesia saat itu 5,5%, obligasi A diterbitkan dengan kupon sebesar 6%. 1 tahun kemudian, Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,75%. Obligasi B diterbitkan dengan kupon 6,25%. Obligasi B terlihat lebih menarik karena memberikan imbang hasil yang lebih besar dibandingkan obligasi A, yang menyebabkan permintaan terhadap obligasi A menurun. Maka obligasi A harus dijual dengan harga diskon agar terlihat lebih menarik di mata investor. Jika kita lihat dari contoh obligasi A tersebut, pada saat suku bunga naik, harga obligasi akan menurun, yang akan mempengaruhi juga pada naiknya yield, begitupun sebaliknya. Jika suku bunga turun, harga obligasi akan naik dan berpengaruh pada penurunan yield. Risiko yang kedua, risiko naik turunnya mata uang juga dapat timbul pada obligasi dan nominasi mata uang asing. Risiko yang ketiga adalah risiko likuiditas atau sulitnya menjual kembali obligasi yang dimiliki investor di pasar sekunder karena terbatasnya pembeli atau sebaliknya, terbatasnya penjual jika investor ingin membeli obligasi di pasar sekunder. Risiko terakhir, yaitu risiko kredit, atau risiko di mana penerbit tidak dapat membayarkan kupon dan pokok obligasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lembaga pemeringkat kredit mengeluarkan peringkat kredit sebagai salah satu alat untuk mengukur risiko kredit obligasi.
Sekian penjelasan dari saya tentang investasi obligasi dan risiko investasi obligasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.